Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menceritakan tentang fadilah daripada berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu dari kalangan para nabi. Untuk apa Allah mewajibkan kepada umat Rasul, kepada orang-orang yang beriman berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang keutamaan berpuasa, amat sangat banyak di dalam kitab-kitab para ulama menceritakan keutamaan-keutamaan yang bersumber daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam kitab Zubdatul Wa'idin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa'tiyat ummati khamsata asya lam tu'ta li ahadi qablahum. Telah diberikan 5 poin kepada umatku yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Ketika awal malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada umat-umatku dengan pandangan penuh kasih sayang. Barang siapa yang dipandang Allah dengan penuh kasih sayang, maka tidak akan terkena siksa selama-lamanya. Dalam arti, orang yang telah mendapatkan rahmat Allah tidak akan disiksa selama-lamanya, di mana terutama di akhirat. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk memintakan ampunan kepada mereka. Dalam arti, barang siapa yang mengagungkan bulan Ramadan dengan diisi ibadah taat kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebab dipinta ampunkan oleh malaikat. Yang ketiga, anna raihata fammisaimi atyabu indallahi mirrihil misk. Bahwa sesungguhnya wangi mulutnya itu orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya misik.
Yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinatak wa yaqulu tuba li'ibadil mu'minina hum awliyai. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada surga, wahai surga, hiasilah dirimu dengan sebaik-baiknya perhiasan. Dan Allah pun seraya berkata, tuba li'ibadi, kebaikan yang luas, kebaikan yang banyak, semoga terlimpah curahkan kepada hamba-hambaku yang beriman kepadaku. Hum awliyai, karena mereka adalah kekasih-kekasihku. Yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunannya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Dan 5 poin ini hanya diperuntukkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Puasa ini adalah sesuatu yang memang istimewa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat daripada keistimewaan berpuasa di dalam hadis Bukhari maupun hadis Muslim yang jelas. Notabene hadis ini adalah kategori sahih. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh keimanan, keyakinan, kemantapan hati terhadap Allah, wahtisaban, dan penuh harapan alias penuh pengharapan terhadap Allah, ghufirallahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Masa lalu sering berbuat dosa, maka Allah akan hapus dosanya. Jadi oleh karena itu, puasa ini adalah pelebur dosa. Tapi dengan catatan, puasa ini sesuai dengan syariat Islam. Karena berpuasa itu banyak varian. Sebagaimana orang-orang dulu, ada yang puasanya 2 hari gak makan, ada yang 3 hari gak makan sama sekali, gak ada asupan makanan ke dalam tubuhnya. Itu dilarang oleh agama. Ketika pas waktu maghrib tidak berbuka, itu pun dilarang, gak boleh. Jadi oleh karena itu kita harus memperhatikan puasa yang baik, yang bisa melebur dosa di masa lalu itu, yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puasa yang baik itu akan menyehatkan badan dan upaya supaya badan kita bugar. Banyak orang berasumsi seperti ini, kok katanya puasa ini bisa menyehatkan badan, tapi kenapa sesudah puasa ini sakit-sakitan? Oh, bisa jadi puasanya tidak sesuai sunnah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Gimana kita mau sehat? Toh kita makanan pun gak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa atau melaksanakan sahur, itu jelas-jelas makanan yang dimakan oleh Rasulullah adalah makanan yang sehat. Nah, kalau kita enggak, buka puasa yang dimakan kolak, rujak, es buah, gula yang sifatnya manisnya berlebihan, dan lain sebagainya. Yang harusnya pertama yang kita konsumsi itu adalah air mineral dan kurma. Disunatkan ketika kita memakan kurma itu 3, 5 yang sifatnya ganjil. Itu adalah anjuran yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin, fadilah melaksanakan sholat tarawih di malam kedua
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil lailati tsaniyati yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam kedua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya dan kedua dosa ibu bapaknya apabila orang mukmin dua-duanya. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan atas perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.